Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan lahir dan batin, dan semoga tetap semangat, tetap istiqomah di dalam mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sebentar lagi kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pada bulan ini biasanya ramai diperbincangkan hukum memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan seputar boleh tidaknya memperingati Maulid Nabi pasti selalu muncul. Dan tampaknya hukum memperingati Maulid Nabi masih selalu menjadi pembahasan yang tidak ada ujungnya setiap tahun. Perdebatan ini muncul lantaran adanya pandangan kaum Wahabi yang mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi bagian dari ajaran Islam. Melalui video ini saya sampaikan bantahan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani terhadap kaum Wahabi yang menganggap memperingati Maulid Nabi adalah amalan sesat, amalan salah karena bid'ah. Namun sebelumnya, saya perkenalkan sedikit tentang beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah seorang yang sangat alim, kelahiran Makkah, Saudi Arabia. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, mu'allif kitab, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima khiwar atau dialog dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Karangan beliau yang meliputi hampir semua cabang ilmu agama banyak sekali, sehingga tidak diragukan lagi atas kealimannya. Dalam kehidupannya dia selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat, baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan berusaha menjawab dengan penuh hikmah dan mengklirkan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan tidak berkesudahan. Beliau sebenarnya enggan memasuki perdebatan soal maulid, tapi karena sudah kebangetan, sudah keterlaluan dalam menyesatkan ahli sunnah, maka beliau hadapi mereka dengan hujah-hujah ilmiah yang ditulis di kitab yang akan kita bahas ini nanti. Mengapa Sayyid enggan berdebat? Karena beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam, kelemahan kaum muslimin terdapat pada pertikaian para ulamanya, dan ini memang yang diinginkan musuh-musuh Islam. Semua cacian dan sikap permusuhan kaum Wahabi dia terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bahkan dia selalu menghormati orang-orang yang tidak sependapat dan sealiran dengannya, asal mereka masih memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Murid-murid yang telah mendapat gemblengan dan bimbingan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki seperti yang saya kenal umumnya, mereka pintar-pintar dan terpelajar. Beberapa di antaranya yang saya kenal adalah Kiai Haji Hanif Ngajah, sekarang menjadi pengurus MUI Kabupaten Demak, Kiai Haji Alawi Muteh, yang pernah menjadi
Rois Suriah PC NU Demak, sampai sekarang masih menjadi Suriah. Kemudian Kiai Haji Sa'roni, Khatib Suriah NU wilayah dan lain sebagainya. Sayyid Muhammad bin Alawi, beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil, dan cinta kasih terhadap sesama kaum muslimin. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alawi yang selalu ditanamkan kepada santri-santrinya. Beliau selalu menghargai pendapat orang-orang yang tidak sealiran dengannya, termasuk terhadap orang-orang yang menyerang beliau dengan keras dalam soal Maulid Nabi. Beliau tetap menyambutnya dengan kesabaran dan disertai dengan hujah-hujah ilmiah. Kitab Haulal Ikhtifal bi Dzikra Maulidin Nabi Syarif adalah sebuah kitab yang berisi bantahan terhadap golongan Wahabi atau siapapun yang berpandangan bahwa peringatan Maulid Nabi hukumnya adalah haram karena termasuk bid'ah. Di dalam kitab ini Sayyid Muhammad memperlihatkan kealimannya dengan menyusun hujah-hujah yang sulit dibantah kecuali dengan cara yang gabrul. Namun sebelum kita masuk ke isi kitab, monggo kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah sekali kepada beliau. Semoga kitab yang kita pelajari mendatangkan manfaat kepada kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebetulnya kitab-kitab yang membahas tentang diperbolehkannya mengadakan upacara atau peringatan Maulid Nabi itu banyak sekali, tapi di sini yang saya tampilkan hanya kitab Haulal Ikhtifal bi Dzikra Maulidin Nabi Asy-Syarif yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi. Ringkasan atau khulasah kitab Haulal Ikhtifal bi Dzikra Maulidin Nabi. Dalam muqaddimah kitabnya, setelah beliau membaca basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam, bahwa pembicaraan mengenai hukum perayaan Maulid Nabi sudah banyak dan setiap tahun diulang-ulang. Dan beliau mengatakan, sebetulnya saya sudah tidak tertarik menulis tema ini, karena apa yang ada dalam pikiranku, juga pikiran orang-orang pintar kaum muslimin, adalah bagaimana mengatasi problematika umat yang lebih besar. Tapi permintaan untuk menjelaskan status hukum maulid terus mengalir. Akhirnya saya tulis kitab ini, karena saya khawatir dituduh sebagai kitmanul ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu. Dengan memohon, semoga Allah memberi ilham ke arah kebenaran, kitab ini aku tulis. Selanjutnya Sayyid Muhammad Alawi mengatakan, wa qabla an asurudal adillah ala jawazil ihtifal bil maulidis syarif wal ijtima' alaihi ahabbu an ubayyinal masail atiyah. Sebelum saya menyampaikan dalil-dalil atas dibolehkannya peringatan Maulid Nabi, lebih dulu akan saya sampaikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Kami katakan bahwa perayaan atau peringatan Maulid Nabi dan mendengar sirah Nabi secara bersama-sama dan mendengarkan puji-pujian mengenai dirinya Nabi, memberi makanan dan menyenangkan banyak orang, itu hukumnya boleh atau jawaz. 2. Kami tidak mengatakan disunahkannya Maulid Nabi di malam atau hari-hari tertentu. Bahkan orang-orang yang meyakini sunnahnya Maulid Nabi di hari-hari tertentu saja itu termasuk bid'ah dalam agama. Karena mengingat Nabi dan menautkan hati padanya adalah wajib dilakukan setiap saat. Hati orang itu harus penuh dengan rasa cinta kepada Nabi kapanpun, tidak hanya pada hari atau bulan tertentu.
3. Pertemuan, peringatan, perayaan Maulud Nabi dapat dijadikan wasilah al-kubra sebagai sarana yang besar untuk dakwah ilallah. Jadi ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Para dai dan para ulama pada kesempatan ini harus mengingatkan umat untuk selalu ingat baginda Nabi, ingat akhlaknya, ingat adabnya, ingat perjalanan hidupnya, jihadnya, muamalahnya, ibadahnya, dan lain sebagainya, kemudian berusaha untuk mencontohnya. Yang keempat, hari Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hari besar, bahkan lebih besar dan lebih agung dan lebih mulia daripada 2 hari raya. Kok bisa? Alasannya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hanya berlangsung sekali dalam setahun. Sedangkan peringatan Maulid Nabi SAW dengan mengingat baginda dan sirahnya, perjuangannya, mesti berlangsung terus, tidak terkait dengan waktu dan tempat. Mengapa? Karena bagindalah yang membawa Id, bagindalah yang membawa hari raya dan berbagai kegembiraan yang ada di dalamnya. Karena baginda Nabi juga kita memiliki hari-hari lain yang agung dalam Islam. Jika tidak ada kelahiran baginda, maka tidak ada bi'sah, tidak ada misi kerasulan, tidak ada misi kenabian, tidak ada nuzulul Quran, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada hijrah kalau tidak ada Nabi. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada kemenangan-kemenangan dalam Perang Badar, dalam Futuh Makkah, dan lain sebagainya. Karena semua itu terhubung langsung dengan baginda dan kelahirannya yang merupakan sumber dari kebaikan-kebaikan besar. 5. Yang dimaksudkan dengan peringatan Maulid Nabi adalah berkumpul untuk mendengarkan sirah atau perjalanan hidup baginda Nabi SAW dan mendengarkan puji-pujian tentang diri baginda, juga memberi makan orang-orang yang hadir, memuliakan orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, serta menggembirakan hati orang-orang yang mencintai beliau. Jadi, jangan lagunya saja yang digeber terus, sementara sirahnya tidak dimengerti, perjalanan hidupnya, tarikhnya tidak dimengerti. Nah, alasannya lah kan bukunya, lah kan kitabnya bahasa Arab. Ya, kitab bahasa Arab itu diterjemahkan toh. Kalau nggak bisa ya beli kitab yang sudah ada terjemahannya. Kalau dicari ternyata tidak ada, ya cari orang yang bisa menerjemahkan. Intinya, kalau pengen mengetahui sirah Nabi, perjalanan Nabi, insya Allah bagaimanapun caranya akan ketemu. Yang keenam, kita tidak mengatakan bahwa peringatan Maulid itu dilakukan pada malam tertentu dan dengan cara tertentu itu dinyatakan oleh nas-nas syariat secara jelas seperti sembahyang, puasa, dan ibadah yang lain. Tidak semacam itu. Maulid Nabi itu tidak ada nasnya yang jelas seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tapi juga tidak ada dalil yang melarang peringatan ini. Karena berkumpul untuk mengingat Allah dan Rasul-Nya serta hal-hal lain itu merupakan suatu yang baik yang harus diberi perhatian. Lebih-lebih pada bulan Maulid di mana ingatan dan perasaan umat tertuju kepada baginda. Yang ketujuh, berkumpulnya orang untuk memperingati acara ini adalah ajakan terbesar untuk dakwah, untuk menjalin ukhuwah, dan merupakan kesempatan yang sangat berharga yang tidak boleh diabaikan dan dilewatkan. Bahkan pada kesempatan seperti ini, para dai dan ulama wajib mengingatkan manusia tentang nabinya, kemuliaan akhlaknya, hal ikhwalnya, perjalanan hidupnya, muamalahnya, jihadnya, maupun ibadahnya. Di samping itu juga bisa dibuat menasihati orang-orang menuju kebaikan dan memperingatkan mereka dari bala, dari bid'ah,
dari keburukan dan fitnah. Jadi, Maulid Nabi bukan hanya sekedar kumpul dan unjuk diri, tapi maulid ini adalah sarana yang baik, punya tujuan yang bagus, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Yang kedelapan, yang pertama merayakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah Shahibul Maulid, yaitu baginda Nabi SAW sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa ketika baginda ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, baginda menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Hadis ini merupakan nas yang paling jelas dan terang yang menunjukkan bahwa memperingati maulid Nabi adalah sesuatu yang dibolehkan syara. Maka kami selalu menyerukan dan mengajak kepada orang-orang agar ikut berpartisipasi di dalam maulid Nabi untuk menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW.